Setelah ini Anda tidak akan nongol ke tempat ini. Ini yang kedua kalinya ke Al-Bajah baru bisa ketemu antum. Waktu itu saya bulan Agustus nginap 3 malam tapi antum di Palembang. Bukan itu, Anda tidak usah. Kami beri nasihat terpenting, setelah itu tidak usah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat yaitu sebuah video di dalam kajian Buya Yahya. Ada seorang akhwat yang jauh-jauh datang dari Palu, niatnya untuk bertanya kepada Buya Yahya, tetapi akhwat ini diingatkan oleh Buya Yahya. Nah, mari kita simak video selengkapnya apa penjelasan dari Buya Yahya. Buya, saya mau bertanya. Saya kan dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya diamanahkan oleh guru saya. Palu. Iya. Palu, Sulawesi Tengah. Diamanahkan untuk keliling Pulau Jawa, sowan sama habaib, ulama, pondok pesantren, masjid, dan ziarah makam wali. Nah, kan saya sering naik kereta, Buya. Di stasiun itu bukan hanya muslim, tapi ada juga teman non-muslim. Tanpa sengaja kan biasanya ngobrol-ngobrol, tanya dari mana, tujuannya kemana. Kadang saya nggak sadar, saya minta doa, doakan ya supaya di perjalanan lancar. Saya lupa, Buya. Tapi saya merasa bersalah. Kayaknya saya sudah syirik minta doa sama non-muslim, minta didoakan supaya selamat di perjalanan. Sampai sekarang saya kadang-kadang mikir, nggak semua teman di stasiun itu muslim. Kadang kan ngobrol-ngobrol begitu, jadi saya merasa beban, saya kepikiran terus saya sudah syirik atau gimana, saya minta doa sama orang yang bukan muslim. Anda melakukan perjalanan sendiri atau dengan suami atau dengan abang, dengan adik? Sendiri, Buya. Baik. Ya, ini yang kedua kalinya ke Al-Bajah baru bisa ketemu antum. Waktu itu saya bulan Agustus nginap 3 malam tapi antum di Palembang. Baik. Kami jawab. Iya. Yang pertama, guru Anda insya Allah orang baik, yang baik sesungguhnya. Hanya Anda mungkin kurang paham pesan. Mustahil guru Anda membiarkan Anda jalan sendiri. Pasti Anda salah paham. Maka lebih baik Anda diam di rumah dan tidak keluar. Anda salah paham, salah dengar. Kalau guru Anda orang soleh, orang baik, tidak akan mengizinkan seorang wanita mulia, solehah seperti Anda berjalan-jalan keliling ulama dan sebagainya. Oh tidak, pasti Anda salah paham. Yakin, saya yakinnya saya. Kalau tidak salah paham, guru Anda yang salah. Tapi Buya lebih husnudon, Anda salah paham. Kenapa? Anda wanita harus mulia di rumah. Kalau Anda berjalan dengan suami yang menemani Anda, yang bisa ngangkat tas Anda, nunggu di depan toilet, tidak kebingungan, yang belikan tiket. Karena Islam seperti itu. Jadi beribadah harus ada ilmunya. Terima kasih Anda dengan niat baik. Hari ini kita tambah niat baik Anda dibekali ilmu. Setelah ini Anda tidak usah keluar, di rumah beribadah, menyebut nama Allah, berzikir. Kalau pengen sambung dengan para ulama, cukup membaca doa untuk mereka sambung hati. Doakan, Buya, saya sudah dilamar. Ya sudah, nanti biar sama suami. Menikah. Bukan itu, Anda tidak usah. Kami beri nasihat terpenting, setelah itu tidak usah keluar. Karena wanita berjalan tidak harus, kecuali Anda dengan suami, dengan adik kandung Anda, ayah, adik, seayah atau seibu, mahram yang menemani Anda. Jadi semua yang ingin melakukan ibadah hendaknya harus dibarengi dengan ilmu. Apalagi yang kedua kali. Jadi itu adalah bukan salah guru Anda yang salah paham. Yakin, saya yakinnya. Jika guru Anda seorang yang mengerti syariah, tidak akan mengizinkan Anda semacam ini. Pasti. Karena dalam urusan hukum itu sangat jelas sekali dalam hal semacam ini. Baik. Kemudian apa yang Anda tanyakan tadi? Minta doa, nggak sengaja. Doanya adalah Anda insya Allah hari ini lebih senang tinggal di rumah. Itu yang paling penting. Tidak usah keluar kecuali dengan suami. Banyak orang melakukan kebaikan tapi tidak pakai pembimbing, sehingga apa? Dia membahayakan dirinya. Biarpun saya bangga dari sisi kerinduan di hati Anda untuk bisa datang ke tempat ini, tapi saya menjadi kurang bangga jika Anda memaksakan datang ke sini, karena Anda akan meninggalkan kemuliaan Anda, yaitu di tempat yang mulia, yaitu di rumah. Insya Allah nanti datang ke sini dengan seorang suami yang sangat menyayangimu. Dan setelah ini selesai, tidak usah kemana-mana. Ini adalah nasihat. Jadi kalau doanya. Kemudian masalah doa, minta doa kepada. Lah kalau Anda tidak tahu minta doa ke siapa saja, sah-sah saja.
Tapi kalau Anda tahu orang itu tidak beriman seiman dengan Anda, lalu Anda minta doa, ini aneh. Ya, tidak perlu minta doa. Ya, mungkin bertegur sapa yang baik saja, tidak usah minta doa dan seperti dan semacamnya. Karena Anda tahu dia akan mengadu kepada siapa? Bukan kepada Tuhan yang Anda yakini. Masalah ini sederhana, Anda sengaja. Anda tidak mendatangi orang yang tidak beriman lalu minta doa, kan? Sudah selesai. Berarti yang penting adalah yang pertama tadi, insya Allah setelah ini Anda akan lebih senang di rumah. Kalau harus berjalan, Anda mungkin dengan suami atau adik atau abang, itu lebih mulia bagi seorang wanita. Apalagi sesuai dengan baju yang Anda kenakan, baju istimewa, baju mulia. Akan tapi jika ternyata tidak dibarengi dengan ilmu, bisa saja orang terperosok seolah-olah ibadah, ternyata maksiat. Semoga Allah memberkahi perjalanan Anda, mengampuni Anda, dan memberikan keinsyafan, kesadaran, sehingga setelah ini Anda tidak akan nongol ke tempat ini kecuali dengan suami yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita akan melihat dalil-dalil di dalam kitab-kitab para ulama atau hadis yang dibahas oleh Bu Yaya tadi, masalah seorang akhwat tidak boleh keluar rumah tanpa mahram. Nah, Islam dikenal sebagai agama yang memiliki perhatian untuk melambangkan kasih sayang, cinta terhadap penganutnya, tidak terkecuali bagi para wanita. Setiap kali menempuh perjalanan keluar balad dengan segala keterbatasannya, tentu cenderung merepotkan dan membahayakan si wanita bila wanita ini pergi sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya atau suami atau adik-adiknya. Nah, syariat ini mungkin semata-mata mengandung hikmah untuk memuliakan wanita. Islam ini memandang wanita sebagai makhluk mulia yang sangat layak untuk dikawal, dilindungi setiap kali berpergian. Nah, atau setiap kali safar. Nah, oleh karena demikian, jadi di dalam hukum syara menetapkan beberapa aturan kepada wanita yang ingin keluar rumah untuk melakukan safar atau musafir atau berpergian, baik itu safar wajib atau safar sunnah, keluar dari balad atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah hukum safar bagi wanita tanpa mahram. Mungkin bisa kita rincikan. Yang pertama adalah boleh seorang wanita berpergian tanpa mahram untuk melakukan safar wajib, seperti musafir untuk melaksanakan ibadah haji dalam Islam. Nah, tetapi jika disertai minimal 3 orang. Nah, 3 orang. Yang pertama adalah wanita yang siqah dan aman jalan. Nah, safar wajib adalah ditemani oleh mahram. Nah, ini menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, ini adalah dijelaskan di dalam Majmu' Syarah Muhazzab, yaitu kalau tidak salah jilid 8 halaman 243. Nah, bisa saya tampilkan di sini bahasa Arabnya. Wal hasilu annahu yajuzul khuruju lil hajjil wajibi ma'a zawji au mahram au imra'ati siqah wala yajuzu min ghairi haula'i. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa seorang wanita ini boleh keluar untuk melakukan haji yang wajib, tapi harus ditemani oleh suami atau mahramnya atau seorang perempuan yang bisa dipercaya, dan tidak boleh selain mereka itu. Artinya jika memang aman jalan maka boleh keluar. Beda dengan yaitu haji sunnah. Nah, haji sunnah otomatis tidak diwajibkan, maka tidak diwajibkan ini merupakan di atas pendapat yang sahih. Jadi dalil tersebut sangat banyak disebutkan di dalam kitab para ulama, yaitu di dalam kitab I'anul Talibin juga begitu disebutkan, di dalam kitab Hasyiah Syarkawi juga ada disebutkan seperti itu. Memang wanita ini kalau keluar rumah tidak boleh keluar rumah tanpa mahram. Nah, kecuali 3 tadi. Nah, ada kawannya, ada suaminya, atau mahramnya, atau perempuan yang siqah yang bisa dipercaya. Nah, adapun dari hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa kana aza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, isnatai asyratan qala sami'atu arba'a minnan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusafil imra'atu masirah yaumaini illa ma'aha
juha au dzul maharin. Nah, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri yang berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 kali, ia berkata, aku mendengar 4 hal yang menakjubkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak boleh seorang wanita berpergian dalam suatu perjalanan yang lamanya 2 hari kecuali ada suaminya atau mahramnya. Ini adalah dalil yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Tetapi hadis ini juga mengandung makna illah atau alasan hukum, di mana saat kondisi itu keamanan selama perjalanan tidak kondusif misalnya, maka wanita dilarang berpergian, membahayakan jiwanya, karena jiwa dapat terancam atau membahayakan jiwanya. Jika kondisi aman, tentu saja kekhawatiran itu hilang. Tidak ada halangan bagi kaum wanita untuk keluar rumah, untuk berpergian sendirian, tetapi ada batasnya juga. Nah, jadi kalau memang dia ada suami tetapi tidak ditemani oleh suaminya, itu mungkin diharamkan untuk keluar rumah. Artinya lebih baik duduk di rumah menyendiri. Nah, mungkin hal yang disampaikan oleh Buya Yahya itu adalah berdasarkan para kitab-kitab ulama dan para hadis. Mungkin Buya Yahya ini adalah ulama yang sangat luas ilmunya, yang patut kita contohkan, kita ikuti. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.